Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Istamuda. Saya dari kelas A5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas peta konsep, yakni ada 7 materi yang termuat di dalamnya. Yang pertama yakni konsep-konsep dasar ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial menurut Dua Sapria dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu pendidikan, belum ada ditemukan nama pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Namun demikian, dalam ilmu sosial tetap jadi konten utama untuk pendidikan sosial. Yang kedua, karakteristik ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berbagai batang tubuh sosial, disiplin sosial yang diagromanisasikan sistematis. Yang kedua, batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori. Ketiga, batang tubuh disiplin, ilmu-ilmu atau fundamental ide. Nomor 4, teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang capai lewat posisi bertanya, berhipotesis, pengumpulan data. Yang ketiga, kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri dari sejak zaman Yunani kuno, di mana zaman tersebut semua pengetahuan belum terbagi-bagi atau tersebut dalam suatu kesatuan. Yang keempat, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa penting yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya, atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang kelima, konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan suatu istilah atau rangkaian kata. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pemikiran kita terbentuk pola-pola hubungan bermakna yang lebih luas. Generalisasi dalam sejarah berbeda dengan gemoralisasi dalam disiplin ilmu sosial dalam sosial. Materi kedua yakni konsep dasar sejarah dan geografi. Konsep dasar sejarah, beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu seperti perubahan peristiwa, sebab dan akibat, peradaban, perbudakan waktu, feminisme, liberisme, dan konservatisme. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sejarah sebagai peristiwa. Kedua, sejarah sebagai ilmu. Ketiga, sejarah sebagai cerita. Konsep esensial geografi. Berdasarkan adanya kebersamaan dalam titik pandang kajian dan geografi, maka muncul konsep sosial. Konsep ini akan mengungkapkan dan memberikan gambaran corak abstrak dari suatu fenomena yang dikaji dalam satu ilmu. Paradigma geografi. Yang pertama, paradigma geografi tradisi dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, paradigma eksplorasi. Kedua, paradigma environmentalisme. Ketiga, paradigma regionalisme. Yang kedua, paradigma kontemporer. Materi ketiga yakni konsep dasar ekonomi dan koperasi. Yang pertama, ekonomi. Berkenaan dengan ekonomi ini, Brown mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui pranata-pranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja, memuaskan kebutuhan materinya. Yang kedua, koperasi. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah. Materi keempat yakni konsep dasar cabang ilmu atau antropologi dan psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki membahas tingkah laku manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungan dengan lingkungan. Tujuan dan konsep antropologi dasar.
Pengertian antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya, masyarakat, suatu etnis tertentu. Materi kelima yakni keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Keterampilan bertanya, keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan dan memanfaatkan informasi, keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Materi keenam, individu, keluarga, dan masyarakat. Individu adalah seseorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pada tingkah laku spesifik dirinya. Keluarga adalah sekelompok yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang ditinggal bersama dan makan dari suatu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh. Masyarakat. Menurut Munandar Sulaiman, masyarakat merupakan kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Dan materi yang terakhir yakni kemajemukan agama, ras, dan etnis. Kemajemukan agama dibagi menjadi beberapa bagian, yakni makna kemajemukan agama, pentingnya kemajemukan agama dalam kemajemukan agama dalam perspektif Islam. Kedua, kemajemukan ras. Ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan biologis tertentu. Klarifikasi ras di dunia, ras atau subras di Indonesia. Ketiga, kemajemukan etnis. Etnis adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan, dan memiliki sejarah yang sama sehingga memiliki sejarah keterkaitan sosial. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.